Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang ya. Terbalik selamat malam ya, selamat pagi, selamat siang dan selamat sore buat kalian yang menonton video ini ya. Pada video kali ini saya ingin meneruskan video yang tadi yang kemarin tentang pembahasan tentang tunanetra yang nantinya akan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ekstrim ya teman-teman. Ini juga sekalian saya mau ngetes apakah subscriber saya ke depannya akan bertambah atau akan viewersnya ya akan duluan mencapai 4.000 jam tayang, karena saya serius dalam mengelola YouTube ini ya, serius sekali, dan saya menjadi content creator education ya, terutama untuk teman-teman yang belum mengenal atau belum tahu tentang penyandang disabilitas seperti itu ya. Teman-teman yang belum mengenal seperti apa, seperti belum mengenal keterbatasan fisik yang mereka miliki ya, karena memang ada banyak sekali kendala-kendala yang saya alami sebetulnya ya, yang saya alami ketika saya sedang berjalan-jalan. Oke, tapi sebelumnya ada yang saya lupa ya. Kali ini saya akan review juga alat untuk tunanetra eh, apa itu namanya ya, bermobilisasi sebelum mereka bisa mandiri tanpa alat itu. Sebentar ya teman-teman, ini saya akan hentikan dulu. Nah teman-teman, jadi seperti apa sih alatnya? Ini dia teman-teman ya, ini alatnya. Sebelum mereka bermobilisasi, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kenapa tunanetra itu bisa bermobilisasi atau bisa melakukan hal yang mandiri tanpa alat, tanpa pembimbing seperti itu ya, tanpa pembimbing yang membimbing mereka, yang menuntun mereka agar mereka bisa mandiri. Sangat simpel sekali sih jawabannya ya. Oke, kita jawab dulu dari pertama ya. Yang pertama, cara yang pertama menggunakan tongkat. Cara ini ya bisa diyakini, bisa juga dipelajari ya, tapi diyakini untuk dalam hal eh, diyakini bisa membantu kita dalam dalam bermobilisasi, dalam berpindah tempat, itu sudah pasti. Karena kalau untuk orang yang total ini sangat berguna sekali ya teman-teman. Seperti apa sih cara menggunakannya? Nah ini kita akan sekalian bongkar juga. Ini saya eh, sudah melipatnya dengan betul ya teman-teman. Nah kita pasangkan dulu. Nah ini panjangnya sekitar mungkin ada 1 meter lebih mah ya teman-teman. Nah ini, jadi ketika kalian melihat, nah sebentar, di sini sangat sempit, jadi kena kaca tadi. Nah seperti ini ya teman-teman tuh, set, drat, sampai ke bawah sini ya. Jadi saya ingin berpesan aja buat teman-teman, jika kalian melihat orang yang membawa tongkat seperti ini jangan dianggap orang ini memiliki keterbatasan, tidak memiliki keterbatasan fisik. Ini memiliki keterbatasan fisik. Nah, apa sih fungsi utama dari tongkat ini? Fungsi utama ini kalau untuk yang total, ini adalah merupakan satu alat bantu ketika mereka bernavigasi. Nantilah di video selanjutnya akan saya jelaskan tentang cara menggunakan tongkat ini, dan juga apa sih hubungannya tunanetra total dan low vision, itu akan saya bahas sekarang ya. Jadi alat ini membantu sekali untuk tunanetra bisa bernavigasi, berpindah tempat, bisa berjalan eh, tanpa harus melihat objek tersebut. Misalkan jalan ya, jalan seperti itu, jalan ya. Ini tinggal si teman ini mengarahkan ke
ininya, tapi saya tidak akan menjelaskan dulu dengan fungsinya ya, karena di segmen berikutnya akan saya jelaskan, karena ini lumayan sih itu ya, seperti itu lumayan. Nantilah kita akan bahas di segmen khusus ya, segmen khusus orientasi mobilitas, eh, tentang pembahasan tentang itu ya. Ya sekarang ini fungsi dan cirinya aja dulu ya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan ada orang yang membawa tongkat seperti ini, terus dia ketek-ketek begini ya. Nah ketek-ketek begini seperti itu kan, biasanya kan orang tunanetra itu seperti ini ya. Nah dengar suara seperti ini, nah seperti itu jangan kalian anggap bahwa orang itu memiliki mata yang normal teman-teman. Karena apa? Karena sudah ada cirinya. Cirinya seperti apa? Cirinya ya seperti ini. Nah jika kalian menemukan orang yang membawa tongkat dengan ada garis merah seperti ini bisa dipastikan bahwa itu orang itu memiliki kekurangan dalam penglihatan, atau memang mereka itu tunanetra total atau tunanetra low vision, tunanetra total. Sebenarnya ini untuk low vision atau baik maupun total ini sangat penting. Karena apa? Karena ini adalah ciri di mana mereka memiliki keterbatasan dalam penglihatan, atau mereka memang benar-benar buta total seperti itu. Jadi sekali lagi ya teman-teman, ini biar jelas. Kalau kalian melihat orang yang memakai tongkat seperti ini, warna dasarnya ya seperti ini. Nah seperti ini terbuatnya dari plastik ya, plastik keras. Ini plastik keras ya. Jangan kalian anggap bahwa orang itu memiliki persamaan dengan orang normal, atau yang bisa dikatakan penipu ya, menipu dengan cara memanfaatkan alat ini. Memang alat ini tidak bisa sembarang dijual ya, tidak sembarang bisa dibeli. Tapi alat ini memang sudah agak lumayan lah. Kalau menurut saya ini saya beli dari online, nggak apa-apa lah ini ya. Saya bocorkan aja untuk ininya. Ini sudah bisa dibeli online, tapi onlinenya ini tidak boleh digunakan sembarangan lah, himbauan saya ya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang kalian memang tidak bermanfaat, apalagi untuk menipu orang. Jangan seperti itu ya. Ini kalaupun bisa didapatkan ini, kalian kalau misalkan untuk orang yang tahu tentang tunanetra ini ya bisa dibilang lah ini alhamdulillah aja lah ya, ini nggak tahu aslinya atau nggak tahu KW-nya seperti itu. Nah itu ciri yang pertama. Ciri yang pertama membawa tongkat warna merah bergaris warna putih bergaris merah. Apa sih fungsi merah dari tanda merah yang tadi? Tanda merah yang tadi ini ya, sebentar. Nah, tanda merah ini fungsinya, cirinya itu untuk memperingatkan pengendara. Karena kalau untuk tunanetra yang di kota itu, mereka kalau misalkan mengacungkan tongkat seperti ini posisinya, dan ini itu ada sisi merah di sini, ini tandanya itu mereka mau menyeberang teman-teman. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri ini, di daerah sini ya, di daerah saya ya, itu saya pernah mencoba, memang pernah kejadian sedikit, dan ini belum pernah teruji klinis oleh saya ya, belum pernah teruji klinis oleh saya. Teruji klinisnya seperti apa sih? Teruji klinis kalau misalkan ini tuh ampuh banget untuk membantu saya dalam menyeberang, karena masih banyak yang belum mengerti tentang tanda itu. Malah saya pernah diledek waktu itu lagi ngamen ke Ciawi ya, pernah dihina seperti ini. Bang katanya, kalau besi ini besi untuk bahan tongkat ini berapa katanya. Ya saya nggak tahu, saya bilang ini kan bahannya khusus, dan lagi pula ini tongkat khusus juga, itu khusus untuk tunanetra. Dia bilang, wah katanya ya, kata si orang itu, dia bilang begini, dia bilang katanya, bang kalau misalkan ini saya butuh nih buat apa, kalau di bahasa Sundanya itu buat apa, jejer pancingan, atau untuk gagang pancingan ya, untuk gagang pancingan. Tapi saya berpikir lagi di dalam hati,
orang ini kok bicaranya ngelanturnya itu dalam artian sembarangan, masa gitu bahan untuk apa bahan setebal itu kan, bahan khusus itu ya, bahannya khusus, malah saya juga nggak tahu itu bahannya plat besinya. Kan kalau besi itu kan banyak macamnya ya, ada aluminium, ada besi biasa, atau banyak lah jenis-jenis besi lainnya yang memang saya kurang itu, tapi yang saya tahu itu aluminium, ada stainless, ada baja ya, seperti itu. Saya nggak tahu itu jenis besinya jenis besi apa ya, yang jelas itu khusus dan tidak boleh salah gunakan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Jadi pertanyaannya seperti itu ya, dia mau menggunakannya untuk bahan untuk tongkat pancingan, ngaco kan, untuk pegangan pancingan seperti itu. Kalau mau yang bahannya dari yang bahan seperti itu saya nggak tahu. Kalau misalkan bertanya ke saya, kalau untuk bahan untuk khusus yang untuk besi pancingan pasti iya, tapi kalau untuk tongkat tunanetra itu lain lagi ya teman-teman. Jadi ingat ya, jangan sampai ada yang mempermainkan lagi. Kalau misalkan bertemu dengan orang itu ya jangan dipermainkan juga, kasihan juga itu kan ya. Janganlah berikan pertanyaan bodoh seperti itu ya, apalagi kalau misalkan tujuannya untuk untuk membuat mereka sakit hati dengan mengatakan itu tongkat itu tuh saya butuh untuk tongkat atau untuk pegangan pancingan. Tidak seperti itu ya. Soalnya tidak seperti itu gitu kalau untuk tongkat khusus untuk tunanetra. Itu yang pertama ya teman-teman. Jadi kesimpulannya tongkat itu khusus. Jadi pertama, tunanetra itu kesimpulannya dia akan menggunakan tongkat sampai dia mampu berjalan sendiri tanpa tongkat ya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu ingat ya tadi ya, jelas ya, bisa mampu berjalan sendiri itu bisa mampu mengetahui lokasi dengan adanya kebiasaan, akhirnya sudah terbiasa dia akhirnya melepaskan tongkatnya karena mungkin sudah merasa bisa gitu dan tahu gitu lokasi itu, ada di situ ada tangga, di situ ada selokan, seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini ketika masa tunanetra tidak lepas tongkat, kalau tadi masih belum lepas tongkat. Nah beberapa bulan atau tahun atau mungkin jarak hari, kalau misalkan cepet, tunanetra itu biasanya akan bergantung kepada yang tadi tongkat tunanetra khusus ya, tongkat untuk khusus untuk tunanetra seperti itu. Mereka akan bergantung kepada tongkat ya untuk ya intinya menghafal jalan lah ya, intinya sama seperti mata kok, fungsinya itu untuk menghafal jalan, di mana di situ ada logak, di mana di situ ada, bukannya logak ya, tapi ada jurang, di situ ada selokan, di situ ada tangga, di situ ada parit atau ada lumpur. Nah, pengenalan pertama yang saya pernah pelajari itu adalah mereka itu tidak akan terbiasa dulu ya, tidak akan terbiasa, tidak sembarangan, intinya tidak sembarangan sampai dia bisa menggunakan feeling mereka benar-benar, tapi harus dengan kebiasaan yang sudah biasa seperti itu. Ada teman saya ya yang namanya Ibu Dewi Cynthia, sekarang dia sudah menjadi seorang ibu rumah tangga ya. Dia jago dan mahir ya, tapi balik lagi teman-teman ke kemampuannya, dia hanya mampu berjalan tanpa tongkat di daerah yang sudah dia hafal lokasinya, seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah hafal lokasinya, sudah hatam, dia sudah matang dalam penghafalan lokasinya, bahwa di situ itu sudah ada selokan, di situ itu ada tangga, di situ itu ada jalan yang berbahaya dan tidak berbahaya. Itu baru mereka bisa lepas tongkat ya teman-teman, seperti itu. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga,
Pengenalan lingkungan bisa disebut juga dengan orientasi mobilitas, ya. Pengenalan lingkungan ini sangat penting ya teman-teman untuk para penyandang disabel tunanetra terutama. Ngomong-ngomong, apa sih step-stepnya pengenalan lingkungan? Yaitu tadi dasarnya seperti yang tadi. Pengenalan lingkungan itu bisa dimulai ya dengan cara kalau mereka baru datang ke tempat yang sekiranya mereka itu belum pernah datang, belum pernah datangi ya, belum pernah mereka jamah seperti itu, belum pernah mereka ya pokoknya intinya belum pernah mereka datangi atau belum pernah mereka injak sebelumnya, itu akan bergantung kepada tongkat. Nah ini yang ketiga ya, nah alasannya kenapa sih orang tunanetra itu yang kalau misalkan kemana-mana itu, yang kalau misalkan mau menginjak ke tempat yang mereka tidak tahu harus bawa tongkat? Alasannya simpel saja, karena demi keamanan teman-teman ya. Keamanan seperti apa amannya? Jadi misalkan kalau misalkan kita ya atau kalian, mata kalian tuh tiba-tiba apa buta atau apa, pasti kan kalian kalau misalkan tiba-tiba mata kalian buta nggak melihat terus itu ya, seperti orang yang total, itu pasti kalian akan membutuhkan pendamping atau pembimbing ya. Tapi pelatihan untuk tunanetra yang total dan buta mendadak karena penyakit itu beda. Kalau mereka buta mendadak itu biasanya penderitanya itu pasti akan mengalami yang namanya minder. Minder seperti apa? Misalkan seperti susah beradaptasi, misalkan harus didampingi terus, itu seperti itu karena mata mereka tidak bisa melihat total real ya. Tidak, tapi itu bukan dari lahir loh. Itu karena misalkan akibat penyakit atau memang tiba-tiba dari rabun akhirnya berakibat fatal atau seperti apa. Nah seperti ini aja yang kebilang kecelakaannya, seperti pernah saya bertemu dengan seorang pengamen ya. Dia itu tadinya terkena pecahan beling, terkena pecahan gelas kalau nggak salah ya. Matanya itu sampai buta, tadinya normal. Nah itu adaptasinya akan sulit, berbeda dengan orang yang dari lahir. Karena kalau dari lahir mereka nalurinya itu sudah terasa semenjak dini, semenjak kecil, bahkan semenjak mereka usia balita pun mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, seperti itu. Makanya jangan heran kalau misalkan di balik kekurangan ada kelebihan kalau untuk orang yang cacat dari lahir. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan hal itu semenjak dari mereka lahir ke dunia ini. Jadi mereka sudah tidak akan heran lagi. Tapi sebaliknya mereka juga bisa mengalami hal yang sama seperti minder. Seperti kenapa mata saya begini, kenapa saya berbeda dari orang lain. Nah itu paling kendala mereka yang pertama ya, yang pertama mereka hadapi. Pertama mereka itu kenapa kok saya nggak bisa ngelihat gitu kan, orang lain bisa ngelihat, seperti itu. Tapi mereka lambat laun ketika dewasa akan mengerti bahwa kalau itu tuh memang sudah menjadi kodrat dan karunia-Nya sudah menjadi kehendak Tuhan gitu, bahwa mereka itu harus terlahir seperti itu ya. Berbeda dengan orang yang terkadang memang cacatnya itu memang karena kecelakaan, karena apa gitu kan, tapi mereka juga nggak patah semangat gitu loh. Kalau untuk orang yang karena kecelakaan juga itu nggak patah semangatnya, itu mereka kalau orangnya selalu berpikir positif itu pasti akan berpikir, wah kalau saya ini masih semangat hidup dan masih bisa gitu untuk melanjutkan kehidupan ini, seperti itu. Nah kalau untuk orang yang dari lahir itu semangat mereka sudah terpupuk atau sudah tertanam dari semenjak mereka kecil teman-teman, sehingga mengajarkan bagaimana cara-cara pola hidup agar mereka bisa hidup layak seperti orang normal teman-teman ya. Itu yang ketiga.
Jadi yang ketiga ini lebih mengarah ke apa ya, ke apa, keterbiasaan ya, keterbiasaan dari salah satu individu tunanetra itu sendiri. Kalau sudah terbiasa dengan apa yang mereka lakukan, itu akan menjadi terbiasa sendiri ya teman-teman ya. Seperti misalkan di daerah lingkungan mereka itu udah tahulah kalau di situ tuh ada selokan, di situ ada tangga, di situ itu ada genangan air yang sudah berlumpur seperti itu ya. Jadi tapi terkadang saya juga yang saya alami kadangkala selalu tidak sengaja keinjak karena tidak kurangnya perkiraan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman semuanya mudah-mudahan paham ya apa yang saya sampaikan di YouTube channel Jam-Jam Jadudin Channel TV ini ya. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat nih buat kalian yang memang selalu kepo, yang selalu kalian sok tahu tentang penyandang disabilitas itu seperti apa, repotnya seperti apa. Nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya ya. Jadi itu saja untuk perkenalan kali ini ya. Perkenalan lagi untuk penjelasan kali ini ya. Jadi intinya tidak semudah yang kalian pikirkan lah untuk orang penyandang difabel, apalagi kalau misalkan penyandang difabelnya itu dari lahir dia sudah mengalami hal itu. Keminderannya nanti kan kita bahas secara khusus di segmen selanjutnya, di episode selanjutnya ya, di part selanjutnya kalau begitu ya. Kenapa mereka bisa menjadi minder dan kenapa mereka itu bisa menjadi menjauhi pergaulan dari kenormalan dari sisi orang normal seperti itu, biar kalian penasaran. Pokoknya kalau untuk orang yang tunanetra dari lahir itu kebanyakan pasti bakal minder, jadi seperti itu, bakal dalam anggapan dalam hati itu bakal berkata begini, kenapa saya berbeda dari orang lain, kenapa saya tidak bisa melihat tapi orang lain kok bisa melihat, seperti itu paling ya. Kenapa kehidupan saya beda dari orang lain, paling seperti itu pertanyaan kecilnya ya. Tapi masih banyak lagi teman-teman sebenarnya untuk kelainan-kelainan yang bisa menyebabkan mereka bukan kelainan sih, tapi apa ya, penyebab-penyebab yang lain bisa menjadi mendorong mereka untuk lebih minder lagi, ada itu ya. Karena saya juga pernah mengalami hal itu, nanti ya akan saya ceritakan di episode selanjutnya ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai sekian, dikarenakan kalau durasinya terlalu lama pasti kalian nontonnya akan lumayan ya, ngabisin kuota juga. Jadi ini penjelasan simpel dari saya. Satu itu ya, menggunakan alat bantu dulu. Yang kedua itu mereka ada pengenalan dulu. Yang kedua itu adalah ciri-ciri di mana orang tunanetra itu tidak bisa langsung lepas tongkat, tidak bisa langsung lepas alat, tapi melainkan harus ada adaptasi dulu dengan lingkungan yang ketahuinya. Itu yang keduanya ya. Yang ketiganya itu adalah mengalokasikan diri mereka itu senyaman mungkin ya dengan yang mereka dirasa itu nyaman, dan tidak segampang itu ya menjadi orang yang berketerbatasan fisik atau ABK ya, anak berkebutuhan khusus seperti itu. Apalagi kalau tunanetra, paling repotnya itu di mata ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan ada yang ngebodohin, seperti saya juga pernah ya, kalau lagi ngamen dibodohin sama uang yang buntung udah, uangnya itu nggak bermanfaat banget deh. Pokoknya yang uangnya itu udah sebelahnya itu nggak ada, pokoknya uang robek lah seperti itu. Nah jadi itulah kadang-kala kendala-kendala yang memang sering dialami mungkin ya untuk orang-orang penyandang disabel seperti itu. Itulah tambahan dari saya. Jadi yang ketiga itu adalah apa tadi, sudah cukup jelas. Nah kalau belum jelas saya ulangi lagi ya. Yang ketiga itu adalah pematangan ya, sejenis pematangan lagi untuk pengenalan lingkungan mereka. Jadi walaupun mereka terbiasa atau terlihat seperti kita
terlihat oleh kita seperti orang normal di lingkungan aslinya, tapi kalau di lingkungan orang lain itu tidak akan bisa seperti itu ya teman-teman. Kenapa tidak akan bisa? Karena adaptasi mereka kurang dan juga minim. Kalau misalkan mereka datangnya itu ke sana itu cuma seminggu sekali, cuma seminggu 2 kali, atau sebulan sekali bahkan, atau setahun sekali. Jadi mereka itu akan sulit menghafal karena memang harus terlatih tiap hari atau terinjak setiap hari. Kalau misalkan untuk di daerah Citalhap ini sudah saya sering injak tiap hari teman-teman, jadi saya tahu kalau di situ ada jurang, atau ada apa, atau ada bahaya lain lah yang bisa mengintai saya di jalan gitu, seperti itu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ingin berpesan kepada kalian juga ya, janganlah menyepelekan orang buta, janganlah menyepelekan orang yang berkekurangan penglihatan dari semenjak lahir. Orang buta baik maupun orang yang berkekurangan dalam penglihatan itu sama-sama makhluk Allah dan harus kita sayangi, apalagi kalau mereka itu tidak pernah menjahati kita atau tidak pernah mendolimi kita, orang normal yang misalnya seperti itu tidak pernah menjahili kalian, tidak pernah mendolimi kalian, orang-orang normal. Justru bahkan mereka berusaha ingin lebih baik daripada orang-orang itu, seperti itu ya, ingin berusaha menjadi lebih baik seperti layaknya mereka yang normal gitu ya. Kadang-kadang memang kalau misalkan tadi saya bilang ya, itu daripada orang lain, lebih baik daripada orang lain, itu emang udah terjadi kelebihannya ya, udah menjadi kelebihan. Jadi di balik kekurangan ada kelebihan, di balik kelebihan ada kekurangan, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan, dan sayangilah, jaga anak-anak penyandang disabilitas, walaupun mereka cacat, walaupun mereka kadang-kala bikin malu kita selaku keluarga, tapi itu janganlah menjadikan kemaluan, justru jadi kita harus menjadikannya kebanggaan, dikarenakan walaupun mereka ada kekurangan dalam fisik, di dalam fisiknya entah itu apapun kekurangannya, tersimpan ya kelebihan, dan tersimpan juga anugerah yang mereka sedang rasakan ya, dari Tuhan yang Maha Kuasa ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu sedang adalah gitu ya, yang Allah berikan untuk mereka, apa yang terbaik untuk mereka sudah Allah berikan, seperti itu ya. Oke, itu saja dari saya dan Jam Jainuddin, dari Jam Jainuddin Channel TV. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, sayangi, jaga, dan jangan sakiti penyandang disabilitas, dan perlakukanlah mereka seperti layaknya orang biasa pada umumnya, dan selalu jaga mereka, dan kita hidup rukun berdampingan dengan mereka. See you the next video. Bye bye. Sampai jumpa.